Halo teman-teman Tribuners, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, biar makin sehat, Hakim bakal kasih kamu informasi yang sangat luar biasa banget. Pasti banyak di antara kamu yang sudah mengikuti kasus Verdi Sambo gitu ya. Kasus penembakan Brigadir J yang ternyata direkayasa sama Verdi Sambo. Tapi kira-kira kamu tahu gak sih kronologinya itu bagaimana? Mungkin di antara kamu semua udah ada yang pernah dengar dari channel YouTube yang lain atau dari penjelasan yang lain. But today I want to talk with you about this tentang kronologi Verdi Sambo merencanakan pembunuhan Brigadir J. Ini kayak semacam konten-konten alur cerita nih ceritanya gitu. Oke, langsung aja nih ya teman-teman, tanpa berlama-lama biar kamu mungkin yang udah tahu dan barangkali aku ada kesalahan ucap di sini, kamu bisa benerin di kolom komentar. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu bagaimana kejelasannya atau kamu masih awam banget tentang kasus ini, kayaknya penjelasan dari Hakim cocok nih untuk kamu karena ini cukup singkat dan nggak terlalu detail. Jadi buat kamu nanti bisa mendetailin di kolom komentar. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah kabar di mana terungkap kronologi Irjen Verdi Sambo yang merencanakan pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat setelah diperiksa tim sus selama kurang lebih 7 jam nih teman-teman. Nah, ternyata perencanaan pembunuhan Brigadir J diduga berawal dari pertengkaran Verdi Sambo dengan istrinya yang bernama Putri Chandrawati sejak di Magelang. Nah, di sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Putri Chandrawati tuh katanya nangis terus gitu. Setibanya di rumah dinas yang ada di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, akhirnya Sambo memanggil dua ajudannya, yaitu ada Baradae dan Brigadir J, yang mana di situ terlibat perencanaan pembunuhan. Dari Dirpidum Barreskrim Mabes Polri, Bapak Brigjen Pol Andirian Jayadi mengatakan berdasarkan pengakuan dari tersangka Verdi Sambo, di mana Verdi Sambo ini marah atas kelakuan Brigadir J. Kemudian Verdi Sambo ini diperiksa sebagai tersangka pembunuhan berencana yang mana dilaksanakan pada 11 Agustus mulai dari jam 11 siang sampai jam 6 sore nih. Wow, cukup lama ya teman-teman ya. Akhirnya dari pihak kepolisian itu menjelaskan ada pengakuan dari Verdi Sambo yang didampingi oleh Kepala Divisi Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo. Akhirnya Verdi Sambo mengaku bahwa dirinya marah setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati yang mengaku mendapatkan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat seorang wanita. Finally diduga pelecehan terhadap Ibu Putri itu dilakukan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Tapi dari desas-desus kabar yang ada di luar sana ya teman-teman, katanya dugaan yang pertama ini nggak benar. Akhirnya ada motif-motif lain yang sampai sekarang masih dipelajari oleh pihak kepolisian. Tapi di sini Hakim juga bakal kasih tahu ke kamu ternyata Baradae yang menjadi tersangka itu juga tidak tahu motif yang sebenarnya walaupun dia tuh disuruh sama Verdi Sambo nih. Kuasa hukum dari Baradae yang bernama Bapak Muhammad Burhanuddin itu mengatakan kalau kliennya itu tidak mengetahui sama sekali motif dari Irjen Verdi Sambo ini menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Nah, akhirnya dari pihak kuasa hukum Baradae, Bapak Burhanuddin ini mengatakan sejak di Magelang, istri dari Irjen Verdi Sambo yang bernama Ibu Putri itu sudah menangis-nangis dalam perjalanan. Diduga katanya itu ada pertengkaran antara Irjen Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah yang akhirnya mengakibatkan dirinya itu menangis. Kemudian juga menurut Burhanuddin dari kesaksian Baradae yang ada di lokasi kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu tidak ada pertengkaran sama sekali loh teman-teman. Sebagai bawahannya katanya Baradae itu tidak kayak nggak enak gitu loh, nggak kuasa nih gue mau nolak perintah atasan gue, atas gue udah Irjen Verdi Sambo gitu ya, gue mau nolak kayaknya nggak enak banget. Nah kata kemungkinan tuh kayak gitu ya kira-kiranya dari kata Baradae. Dari keterangannya, Baradae, kata Burhanuddin melalui kuasa hukumnya itu, motif pembunuhan Brigadir J ini emang mengarah seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa motif kasus ini sangat sensitif dan mungkin hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa saja. Mohon maaf nih ya bapak-bapak yang ada di atas sana, kayaknya yang ngikutin kasus ini juga orang-orang yang udah dewasa gitu ya, udah ngerti. Yang doyan dengan kasus-kasus seperti ini tuh mungkin hanya orang-orang dewasa yang sangat dramatikal banget.
Tapi ternyata dari penjelasan Bapak Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD itu tadi yang menjelaskan kalau maksud dari pernyataan motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang tidak boleh didengar sama anak-anak atau hanya boleh didengarkan oleh orang-orang dewasa dan tergolong sensitif, ini ada tiga hal. Ada 3 kemungkinan maksudnya. Jadi menurut Bapak Mahfud itu sejauh ini ada 3 spekulasi ya yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Yang pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua adalah perselingkuhan segi 4, dan yang 3 itu pemerkosaan yang mengakibatkan Brigadir J itu dihabisi oleh Baradae melalui perintah Verdi Sambo. Oleh karena itu, kata Mahfud MD, itu penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian dan mengakuinya bahwa banyak bocoran soal kemungkinan motif dari pembunuhan tersebut nih teman-teman. Dan for your information, meskipun sampai saat ini tuh motifnya belum diketahui ya, tapi pihak berwajib, pihak kepolisian itu sudah mencari dengan detail gitu ya. Kira-kira motifnya ini apa sih? Baru masih dalam kayak pendalaman gitu loh, pendalaman motif dari kasus ini maksud hakim. Sebelumnya memang Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu mengatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo ini masih didalami oleh tim sus dengan melakukan pendalaman dan memeriksa banyak banget saksi-saksi. Kasus ini yang tadinya itu dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak, polisi tembak polisi, itu menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri lainnya karena melanggar prosedur penanganan oleh tempat kejadian perkara TKP yang kini jumlahnya bertambah menjadi 31 orang. 4 diantaranya itu diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan intensif, dan salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo atau mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu berada di tempat tersebut. Peristiwa tewasnya Brigadir J ya ini terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, keluarga itu mengaku ada kejanggalan di mana jenazah Brigadir J karena melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak dari pihak keluarga itu mereka melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi pengumuman perkembangan kasus ini itu oleh Kapolri itu dihadiri oleh Wakapolri juga, Irwasum Kabareskrim Polri, terus juga Kabak Intelkam dan Korbrimob dan juga Kepala Divisi Humas Polri. Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto itu mengatakan bahwa peran masing-masing tersangka adalah Barada Richard Eliezer telah melakukan penembakan terhadap korban Brigadir J. Nah, tersangka KM itu juga masuk dan dia membantu serta menyaksikan penembakan terhadap korban. Ada juga Brigadir Ricky juga turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kepada tersangka, penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Nah, ini tadi kronologinya yang agak-agak rumit nih ya. Kayaknya hakim sendiri kalau nyeritain based on news, ini kan hakim mengutip dari tribunnews.com, agak-agak susah ya. Tapi kalau seceplosnya hakim sendiri mungkin bisa, tapi nggak tahu kebenarannya. Buat kamu yang mungkin mau melengkapi kabar ini dari apa yang udah hakim jelasin, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan thank you banget waktunya, hakim bakal nungguin kamu di Tribun News Style berikutnya. Cuci tangan sampai bersih dan cukup sekian serta terima kasih.